Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku hebat kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku sehat, aku pintar, luar biasa. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Indah ya. Kali ini kita akan belajar pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberi kemudahan dalam belajar. Marilah kita membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan penjelasan Bu Indah pada pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat benda padat. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar sifat dari benda cair. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Di sini ada minyak goreng, ada sirup, ada air, kemudian ada madu. Itu adalah macam-macam dari benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Tentu saja tidak ya. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka air itu akan bentuknya seperti gelas. Tapi ketika air itu tumpah, maka bentuknya sudah berbeda. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Anak-anak, untuk mengetahui sifat benda cair, lakukanlah percobaan berikut ini. Lakukan secara berkelompok. Kalian dapat melakukannya dengan adik, kakak, atau orang tua di rumah. Ini adalah alat dan bahannya. Ada air dan minyak goreng, kemudian ember, gelas, dan kantong plastik. Ini adalah langkah-langkah percobaan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Kamu amati apakah bentuknya sama atau berbeda? Nah, kemudian lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Anak-anak, ini adalah tabel untuk menuliskan hasil pengamatanmu. Yang pertama, kalian tuliskan nama bendanya terlebih dahulu. Misalnya, Bu Indah akan menuliskan air. Ya, kemudian di kolom berikutnya, bentuknya berubah sesuai wadah. Air jika dimasukkan gelas, ember, dan kantong plastik tadi, bentuknya berubah atau tetap? Bentuknya berubah ya, mengikuti wadahnya ya. Berarti kamu berikan tanda checklist. Di kolom berikutnya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Pernyataan itu tidak sesuai ya nak ya, karena air itu bentuknya tidak tetap. Kemudian dapat digenggam. Kalau benda padat itu dapat digenggam atau dipegang. Tapi kalau benda cair itu tidak dapat digenggam. Berarti kita berikan tanda silang. Dan tidak dapat digenggam. Pernyataan itu benar ya. Berarti kalian berikan tanda checklist. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat dari benda cair? Dari percobaan tadi, sifat benda cair itu apa ya anak-anak ya? Sifat benda cair yaitu
Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang lain yaitu tidak dapat digenggam. Itu adalah sifat-sifat dari benda cair. Tubuh manusia adalah 2/3 bagiannya terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Jadi minuman yang baik itu air putih ya. Kalau kalian setelah olahraga atau setelah beraktivitas, kalau haus maka minumlah air putih. Jangan sering-sering untuk minum es ya, supaya kamu tetap sehat. Bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang bergotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lain-lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil, anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Ini adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan di kampung tempat tinggal Siti. Jadi, dalam kegiatan gotong royong itu akan meringankan dari pekerjaan, serta pekerjaan itu juga akan cepat selesai ya. Dengan gotong royong pula, kita dapat mempererat persatuan. Kamu telah membaca cerita di atas, kemudian diskusikan dengan temanmu. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Nah, tadi karena gotong royong ya. Kemudian warga juga saling membantu dengan caranya masing-masing. Kemudian berikutnya mereka juga selalu rukun dalam melakukan kegiatan gotong royong. Kamu juga telah mengetahui kegiatan gotong royong. Kemudian sekarang tuliskan contoh kegiatan tersebut. Gotong royong di lingkungan rumah, contohnya apa? Yaitu membersihkan selokan. Kemudian gotong royong membangun tempat ibadah. Jika gotong royong di rumah itu seperti membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian gotong royong di sekolah yaitu membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Kalian tuliskan di kolom yang sudah tertera ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Kita tadi belajar apa saja ya? Yang pertama, kita tadi belajar tentang sifat-sifat dari benda cair, yaitu benda cair memiliki sifat bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Kita tadi juga belajar tentang gotong royong, yaitu kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Gotong royong ini memiliki manfaat, yaitu pekerjaan menjadi ringan, pekerjaan cepat selesai, dan dapat mempererat persatuan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.